Sebelum kita mulai Dhamma Talk-nya, mari kita memanjatkan Namo Tassa 3 kali kepada Guru Agung kita. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Saya akan mulai Dhamma Talk, mungkin singkat tapi nggak tahu berapa lama ini. Nggak tahu juga saya dikasih berapa lama kesempatan. Tapi ya saya akan coba. Di sini mungkin judulnya pencerahan bodi, mengetahui dan melihat kebenaran. Jadi dalam yang kita ketahui, dalam Buddha Sasana ada 3 pencerahan, yaitu pencerahan sempurna sama Sambudi. Yang kedua, pencerahan oleh seorang Buddha diam atau Pacceka Bodhi. Dan yang ketiga adalah pencerahan seorang murid Buddha, Sawaka Bodhi. Itu 3 yang kita kenal. Nah, lalu dalam berikutnya, dalam Sutta Kotigama Patama Kotigama atau Sutta Kotigama yang pertama dalam Samyutta Nikaya, Buddha menjelaskan kepada suku Waji di Kotigama. Jadi seperti ini, para biku dikarenakan tidak mengerti karena tidak mengerti Ananu Buddha dan tidak menembus Apatiweda, 4 kebenaran mulia atau Cattaro Arya Sacani, maka Anda dan saya berkelana dalam lingkaran kelahiran kembali untuk jangka waktu yang lama. Jadi ini jelas, karena tidak mengerti dan tidak menembus 4 kebenaran mulia, maka kita semua terus berkelana dalam lingkaran kelahiran yang sangat lama. Buddha juga mengatakan seperti itu. Lalu, apa itu 4 kebenaran mulia di sini? Yaitu kebenaran mulia tentang penderitaan, dukkha sacca, kebenaran mulia tentang penyebab penderitaan, dukkha samudaya sacca, kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan, dukkha nirodha sacca, dan kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan, dukkha nirodha gamini patipada sacca. Karena kita tidak mengerti 4 kebenaran mulia ini, kita terus berkelana di samsara. Dan Buddha bilang, karena ini telah dimengerti dan ditembus, maka keinginan akan kehidupan telah dipotong. Lalu kecenderungan akan kehidupan telah dihancurkan. Dan sekarang tidak ada lagi kehidupan yang baru. Nah, Buddha mengatakan ini berdasarkan pengalamannya dia. Jadi Buddha mengajarkan kita untuk bisa menembus ini, 4 kebenaran mulia, agar kita terbebas dari penderitaan. Seperti yang di awal saya katakan, berlatih konsentrasi untuk menembus nibbana, untuk melihat nibbana. Nibbana ini adalah berakhirnya penderitaan. Nanti akan ada hubungannya. Mengapa? Jadi di sini untuk bisa menembus 4 kebenaran mulia. Nah ini, lalu hal-hal yang perlu disadari sepenuhnya adalah bahwa Buddha
mengajarkan 4 kebenaran mulia kepada murid-muridnya agar kita sebagai muridnya merealisasi kebenaran mulia yang ketiga, yaitu Nirodha Saca. Nah, Nirodha Saca ini adalah Nibbana. Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia agar kita bisa merealisasi kebenaran mulia yang ketiga, yaitu Nirodha Saca, yaitu Nibbana. Nibbana adalah terbebasnya dari penderitaan. Semua dhamma yang diajarkan Buddha mengarah agar kita merealisasi Nibbana. Semua dhamma yang diajarkan Buddha. Sungguh para biku, jika seseorang berkata, tanpa membangun struktur bagian bawah dari rumah beratap, saya akan membangun struktur bagian atas. Mungkin enggak? Tanpa ada tiang yang bagian bawah, struktur bagian bawah, Anda diriin atapnya. Rasanya tidak mungkin ya. Buddha pun bilang, hal ini tidaklah mungkin. Gitu. Hal ini tidaklah mungkin. Nah, demikian pula jika seseorang berkata, tanpa memahami kebenaran mulia tentang penderitaan sebagaimana adanya, tanpa memahami kebenaran mulia tentang penyebab penderitaan sebagaimana adanya, tanpa memahami kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan sebagaimana adanya, dan tanpa memahami kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan sebagaimana adanya, saya akan sepenuhnya mengakhiri penderitaan. Ini tidaklah mungkin. 4 kebenaran mulia inilah inti dari ajaran Buddha. 4 kebenaran mulia. Ketika kita mau mengakhiri penderitaan atau merealisasi Nibbana, kita harus bisa memahami ini. Jadi kita tidak bisa mengakhiri penderitaan sepenuhnya, atau dengan kata lain, kita tidak bisa mencapai kebenaran mulia ketiga, yaitu Nibbana, jika kita tidak memahami kebenaran mulia yang pertama dan kebenaran mulia yang kedua. Apa yang kebenaran mulia yang pertama? Yaitu penderitaan, dukkha saca. Berikutnya, kebenaran mulia yang kedua, yaitu penyebab penderitaan, samudaya saca. Jadi jelas di sini bahwa tanpa menyadari kebenaran mulia yang pertama, dukkha saca, dan tanpa memahami, tanpa merealisasi kebenaran mulia yang pertama, dukkha saca, dan tanpa memahami kebenaran mulia yang kedua, yaitu penyebab dukkha atau dukkha samudaya saca, Anda tidak akan mampu untuk bisa menembus Nibbana. Jelas sekali di sini. Makanya kenapa ajaran Buddha itu satu paket. Ini penjelasannya seperti ini. Nanti akan mungkin bisa lebih detail lagi penjelasannya. Jadi untuk memahami kebenaran mulia, ketika seseorang bisa memahami kebenaran mulia yang pertama, dukkha saca, dan ketika seseorang memahami penyebab dukkha atau samudaya saca, seseorang akan merealisasi kebenaran mulia yang ketiga, Nibbana, Nirodha saca, dengan caranya Magga saca, Magga saca, yaitu 8 jalan mulia. Caranya pakai 8 jalan mulia. Kalau kita persempit lagi, jadi latihan tiga cara, sila, samadhi, dan panya. Seperti itu. Caranya untuk merealisasi Nibbana adalah dengan menjalankan Nirodha, sila, samadhi, panya. Menjalankan Nirodha, sila, samadhi, panya untuk bisa menembus, untuk bisa merealisasi kebenaran mulia yang pertama, dukkha saca, dan juga untuk bisa menembus kebenaran mulia yang kedua atau samudaya saca. Anda memahami dua kebenaran ini, kebenaran mulia ini, Anda akan bisa menembus Nibbana. Seperti itu. Tidak bisa dibolak-balik atau bagaimana. Tahapannya seperti itu. Oke. Jadi seperti yang tadi saya sudah katakan, cara satu-satunya untuk memahami, untuk mencapai pemahaman ini, Anda harus berlatih
kebenaran mulia keempat duniawi, yaitu jalan kebenaran duniawi, Lokia Magga Saca, yaitu jalan mulia berruas 8 duniawi. Kalau kita singkat lagi menjadi 3 jenis latihan, yaitu moralitas, sila, konsentrasi, samadhi, dan kebijaksanaan, panya. Kenapa? Untuk para biku, moralitasnya ya pengendalian patimokkha seperti itu. 227 sila, indriya sangwara sila, pacaya parigaha sila, yang perenungan patisangka, dan juga ada 4 di sini. Dan untuk umat awam yaitu menjalankan 8 sila atau 5 sila minimal. Seperti itu. Dan untuk konsentrasi samadhi, di sini Buddha menjelaskan bahwa ada 2, konsentrasi akses atau upacara samadhi dan konsentrasi tercerap atau apana samadhi di sini. Dalam artian konsentrasi jhana untuk konsentrasi sendiri samadhi. Dan untuk yang ketiga, kebijaksanaan atau panya, yaitu meditasi vipassana. Dan satu dengan yang lain ini saling berhubungan antara sila, samadhi, dan panya. Sila akan menunjang samadhi, juga samadhi akan menunjang panya. Ini satu paket, komplit bisa dibilang, nggak bisa satu-satu, nggak bisa sendiri-sendiri, seperti itu. Nah, untuk meditasi vipassana sendiri, meditasi vipassana adalah untuk memahami ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa diri, atau untuk memahami anicca, dukkha, dan anatta, yaitu sifat alami dari kebenaran mulia tentang penderitaan dan kebenaran mulia tentang penyebab penderitaan. Untuk memahami dukkha saca dan untuk memahami samudaya saca dengan melihat karakter alaminya, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Ini vipassana. Jadi tanpa Anda bisa paham apa itu dukkha saca, apa itu samudaya saca, Anda tidak bisa berlatih vipassana. Modalnya adalah memahami dulu apa itu dukkha saca, apa itu samudaya saca. Ketika hanya pengamatan anicca, semua anicca, itu hanya sebatas kulitnya saja gitu, bukan vipassana yang sesungguhnya. Buddha bilang seperti itu. Oke. Lalu setelah Anda berlatih kebenaran mulia keempat duniawi atau Lokia Magga Saca, maka Anda akan bisa memahami kebenaran mulia keempat adi duniawi atau Lokuttara Magga Saca. Lokuttara Magga Saca. Jadi dengan menjalankan Lokia, dengan berlatih Lokia Magga Saca, Anda akan bisa menembus Lokuttara Magga Saca. Di sini bisa, artinya Anda bisa menembus Nibbana, seperti itu. Oke, singkatnya tujuan dari kebenaran mulia keempat atau jalan mulia berruas 8 adalah untuk memahami kebenaran mulia ketiga atau Nibbana yang dicapai hanya dengan sepenuhnya memahami kebenaran mulia pertama dan kedua, yaitu penderitaan dukkha saca dan penyebab penderitaan samudaya saca. Oke. Lalu hasilnya Anda akan bisa melihat kebenaran mulia keempat adi duniawi, yaitu Lokuttara Magga Saca. Ini Nibbana. Ya, Lokuttara Magga Saca, Magga dan Pala. Magga dan Pala, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Magga dan Pala. Seperti itu. Oke. Lalu, apa itu kebenaran mulia pertama? Apa itu kebenaran mulia pertama? Nah, Buddha menjelaskan dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Sutta pemutaran roda Dhamma. Para biku, inilah kebenaran mulia tentang penderitaan. Kelahiran adalah penderitaan. Penuaan
adalah penderitaan. Penyakit adalah penderitaan. Kematian adalah penderitaan. Berkumpul dengan yang tidak menyenangkan adalah penderitaan. Berpisah dengan yang menyenangkan atau yang disukai adalah penderitaan. Tidak mendapatkan sesuatu yang seorang inginkan adalah penderitaan. Singkatnya, kelima agregat kemelekatan atau pacu padana kanda adalah penderitaan. Jadi semua hal-hal yang berhubungan dengan kelahiran, ketuaan, penyakit, berkumpul dengan yang tidak menyenangkan, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, itu berhubungan dengan pancakanda kita, berhubungan dengan batin dan jasmani kita. Semua berhubungan dialami karena kita melakukannya dengan pancakanda kita. Ya enggak? Seperti itu. Makanya semua yang berhubungan dengan pancakanda atau nama dan rupa ini adalah penderitaan. Seperti itu. Nah, Buddha mengajarkan tentang kebenaran mulia tentang penderitaan. Nah, untuk mengetahui dan melihat kelima agregat ini, di alam manusia merupakan kehidupan dari keberadaan 5 agregat atau pancawokara bawah. Alam manusia adalah alam tempat 5 agregat ini. Nah, dalam Pupa Sutta, Buddha menjelaskan apa kenyataan terhakiki atau kenyataan yang terkecil dari dunia ini, dari loka dhammo yang telah dipahami oleh yang tercerahkan dengan pengetahuan sempurna dan sepenuhnya. Yaitu yang pertama, materi, rupa. Yang kedua, perasaan, wedana. Yang ketiga, persepsi, sanya. Yang keempat, bentukan-bentukan pikiran, sangkara. Dan yang kelima, kesadaran, winyana. Ini adalah kenyataan terhakiki dari dunia yang sudah dipahami oleh sepenuhnya, yang sudah dipahami sepenuhnya oleh tercerahkan oleh Sang Buddha dengan pengetahuan sempurna dan sepenuhnya. Jadi materi rupa, wedana, sanya, sangkara, dan winyana. Ini adalah kenyataan dari dunia yang paling hakiki, yaitu pancakanda. Nah, berikutnya setelah melakukan hal ini, beliau menguraikan. Artinya setelah Buddha mengetahui ini semua, Buddha menguraikan, Buddha mengajarkan, Buddha menyatakan, lalu Buddha membangun, Buddha membuka dan menjelaskannya kepada murid-muridnya, kepada semua makhluk. Lalu ketika diuraikan, ketika diajarkan, ketika dinyatakan, ketika dibangun, ketika dibuka, ketika dianalisa dan dijelaskan demikian oleh yang tercerahkan, ternyata masih ada seseorang yang masih tidak mengetahui dan melihatnya. Buddha mengatakan, bagaimana bisa saya melakukan sesuatu pada orang awam yang dungu, yang buta, dan yang tidak melihat, yang tidak mengetahui dan melihat hal tersebut. Buddha sudah membuka semua. Tapi ketika seseorang tidak bisa memahami pun, Buddha juga bisa dibilang angkat tangan. Karena memang Dhamma ini sungguh dalam sekali, hanya bisa diselami oleh para bijaksana. Nah, artinya kita memang harus terus berusaha untuk bisa memahami ini. Oke. Lalu dalam Mahasatipatthana Sutta, Buddha juga menjelaskan bahwa para biku, singkatnya, apakah kelima agregat kemelekatan itu? Pacu padana kanda, yaitu agregat kemelekatan terhadap materi, agregat kemelekatan terhadap perasaan, agregat kemelekatan terhadap persepsi, agregat kemelekatan terhadap kama, dan agregat kemelekatan terhadap kesadaran. Tahu dalam paralinya, rupu padana kando, wedanu pada kando, sanyu padana kando, sangkaru padana kando, dan winyanu padana kando dalam Mahasatipatthana Sutta.
Dalam masalah dijelaskan seperti itu. Nah, dalam Kanda Sutta, Sutta tentang agregat, Buddha menjelaskan lebih lanjut. Para biku, apakah 5 agregat kemelekatan tersebut? Apapun jenis materi, baik itu di masa lampau, di masa yang akan datang, atau di saat sekarang. Atita nagata pacupana. Lalu di dalam ataupun di luar, ajatang wa bahidang wa, kasar atau lembut, olarikang wa sukumang wa, lemah atau kuat, hinang wa sukumang wa, jauh atau dekat, yang dure santikewa, yang ternoda sasawa, yang bisa terikat pada upadania. Inilah yang dinamakan agregat kemelekatan terhadap materi. Jadi ada 11 kategori di sini untuk bisa memahami materi. 11 kategori, yaitu masa lampau, masa mendatang, saat sekarang, lalu di dalam dan di luar, internal dan eksternal, kasar dan lembut, lemah atau dan kuat, jauh dan dekat. 11 kategori ini harus dipahami untuk bisa memahami materi. Dan ini baru materi. Berikutnya juga perasaan, wedana, persepsi, sanya, bentukan-bentukan pikiran, sangkara, dan perasaan, wedana, persepsi, bentukan-bentukan pikiran, dan kesadaran, winyana. Hal yang sama harus dilihat dalam 11 kategori. Oke. Inilah yang dinamakan 5 agregat kemelekatan. Nah, jadi kelima agregat kemelekatan inilah kebenaran mulia yang pertama. Kebenaran mulia tentang penderitaan, dan sebagaimana yang Buddha jelaskan, masing-masing terdiri dari 11 kategori. Nah, ini berarti untuk mengetahui dan melihat kelima agregat, berarti Anda harus mengetahui dan melihat 11 kategori dari setiap agregat. Ini adalah syarat dari Buddha untuk bisa memahami kebenaran mulia yang pertama tentang duka. Nanti akan lebih lanjut lagi apa itu kebenaran mulia yang pertama tentang duka ini. Oke. Lalu lima agregat sebagai batin dan materi, nama rupa. Jadi selain pancakanda, Buddha juga menjelaskan 5 agregat itu sebagai batin dan jasmani atau nama dan rupa. Yaitu yang pertama, 5 agregat kemelekatan yang pertama disebut materi, yang keempat disebut nama atau batin, yaitu wedana, persepsi, sanya, bentukan-bentukan pikiran, sangkara, dan kesadaran, winyana, itu disebut batin, nama. Nah, di sini Buddha menjelaskan nama rupa atau pancakanda itu berdasarkan dengan kecondongan dan pemahaman dari si pendengarnya. Jadi sesuai dengan audiensnya saat itu. Jadi Buddha banyak sekali misalnya menjelaskan batin dan materi dalam banyak cara yang berbeda, walaupun mereka merujuk pada hal yang sama. Ini kehebatan seorang Buddha. Jadi ketika Buddha bicara dengan seorang pedagang, misalnya kaum pedagang, Buddha akan bicara dalam bahasa pedagang. Sebagai bangsawan, Buddha akan juga berbicara dengan bahasanya bangsawan. Dengan petani, Buddha punya caranya untuk bicara dalam bahasanya petani. Seperti itu. Ini kemampuan dari seorang Buddha. Lalu bagaimana kaitan antara materi, rupa, dan batin, nama, atau kaitan antara materi dan batin. Oke. Di sini untuk mengetahui dan melihat batin materi, kita perlu mengetahui dan melihat 6 pintu indera.
nama dan rupa. 6 objek nama dan rupa yang mengenai 6 pintu indera. Dan yang ketiga adalah kesadaran yang kemudian timbul beserta faktor-faktor batinnya. Jadi kita tahu ada 6 indera salayatana di sini. Indera mata, indera pendengaran, indera hidung, indera pengecap, indera sentuhan, dan indera pikiran. Nah, masing-masing indera pun punya objek masing-masing. Dan ketika pintu indera dan objeknya bertemu, maka akan menghasilkan kesadaran. Setiap ada kontak yang akan menghasilkan kesadaran antara indera dan objek. Maju lagi. Antara indera dan objek itu namanya ketika mengenai dibilang kontak atau pasa, dan pasa akan menghasilkan winyana, kesadaran, seperti itu. Lalu dalam Loka Sutta atau Sutta Kehidupan, Buddha menjelaskan batin dan materi sebagai 18 datu. 18 datu dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang sama. 6 pintu indera, 6 objek indera, dan 6 jenis kesadaran. Jadi semuanya 18 datu. Jadi pintu mata caku duara, pintu telinga sota duara, pintu hidung gana duara, pintu lidah jiwa duara, pintu tubuh kaya duara, dan pintu batin mano duara. 6 objek indera yaitu objek warna rupa ramana, objek suara sada ramana, objek aroma ganda ramana, objek rasa rasa ramana, objek sentuhan potaba ramana, dan objek dhamma ramana. Dan 6 jenis kesadaran yang timbul melalui mata dibilang caku winyana. Kesadaran yang timbul melalui telinga, kesadaran telinga sota winyana. Kesadaran melalui hidung ganda winyana. Kesadaran melalui lidah jiwa winyana. Kesadaran melalui tubuh kaya winyana. Dan kesadaran melalui batin mano winyana. Mungkin yang pernah belajar Abhidhamma akan paham ini. Karena ini hubungannya erat sekali dengan meditasi. Jadi Abhidhamma itu adalah teknikalnya meditasi. Makanya sangat penting untuk Anda bisa memahami Abhidhamma, bisa minimal tahu tentang Abhidhamma. Itu akan sangat membantu dalam meditasi secara teknikalnya, gitu ya. Lalu dalam Loka Sutta di sini juga Buddha menjelaskan berhubungan dengan yang 18 elemen itu, 18 datu. Jadi bagaimanakah awalnya kehidupan para biku? Di sini Buddha menjelaskan bergantung pada mata dan warna, maka muncul kesadaran mata. Dengan adanya pertemuan ketiganya terjadi kontak. Karena kontak akan memunculkan perasaan wedana. Karena perasaan maka muncul nafsu keinginan tanha. Karena nafsu keinginan akan muncul kemelekatan upadana. Karena kemelekatan maka muncul penjelmaan bawah. Karena penjelmaan akan muncul kelahiran jati. Karena kelahiran akan muncul proses penuaan dan kematian jara marana. Karena kematian akan muncul kesedihan, keluh kesah, soka, paridewa, kesengsaraan, ketidaksenangan, dan keputusasaan, duka, domanasa, supayasa. Nah, ini adalah bagian dari paticca samuppada. Ya kan? Ya. Semua berurutan. Karena ada kontak, maka akan timbul kesadaran. Karena ada objek, karena indera dan objek, maka akan timbul kesadaran. Ini semua terjadi, pertemuan ketiganya adalah karena kontak. Karena kontak maka akan menimbulkan wedana. Wedana akan lalu memunculkan tanha. Tanha akan memunculkan upadana. Upadana akan memunculkan bawa. Bawa akan memunculkan jati. Jati lalu akan muncul jara marana, soka, paridewa, duka, domanasa, supayasa, sambawanti. Begitu juga ketika ada telinga, bergantung pada telinga dan suara timbul kesadaran telinga. Begitu juga hidung dan aroma akan muncul kesadaran hidung. Begitu juga lidah dan rasa akan muncul kesadaran lidah. Begitu juga kepada kesadaran tubuh dan sentuhan
akan muncul kesadaran tubuh. Nah, bergantung pada batin atau dhamma, maka muncul kesadaran batin. Dan semua prosesnya sama. Pasa, wedana, tanha, upadana, bawa, jati, jara, marana, soka, paridewa, duka, domana, supayasa, sambawanti. Ini yang dibilang Buddha pacu padana kanda, duka. Kemelekatan terhadap 5 agregat kemelekatan. Setiap kita melihat, kita akan melekat. Setiap kita mendengar, kita akan melekat. Setiap kita mencium sesuatu, kita juga akan melekat. Setiap kita merasakan sesuatu, enak atau tidak enak, kita juga akan melekat. Ketika kita merasakan sentuhan, halus atau tidak halus, kita juga akan melekat. Semua kontak akan muncul dalam pintu pikiran, kita juga akan melekat. Yang Buddha bilang, inilah 5 kemelekatan, 5 agregat kemelekatan. Pacu padana kanda duka, maka dibilang duka, penderitaan. Oke. Jadi untuk mengetahui batin materi, kita perlu mengetahui jenis batin masing-masing, jenis materi masing-masing, dan bagaimana mereka bekerja bersama-sama. Dan juga artinya kita perlu tahu pintu materi, objek materi, dan batin yang muncul pada pintu materi dan pintu batin. Nah, untuk mengetahui dan melihat hal-hal ini sebagai mereka adanya, kita perlu menembus kebenaran hakiki. Kita perlu mengetahui dan melihat batin dan materi yang hakiki, yaitu kita perlu menembus kebenaran hakiki, yaitu paramata saca. Dan artinya kita perlu menembus dan mengetahui batin dan materi yang terhakiki, yaitu paramata nama rupa di sini. Jadi kita harus bisa menembus paramata nama dan rupa. Artinya paramata nama dan rupa ini kebenaran yang paling terkecil, kebenaran yang paling terhakiki dari nama dan rupa. Nah, untuk bisa menembus kebenaran mulia yang pertama. Lalu, bagaimana caranya kita untuk bisa mengetahui dan melihat kebenaran mulia yang pertama? Buddha mengatakan, perkuat konsentrasi. Perkuat konsentrasi. Buddha mengatakan dalam Samadhi Sutta, Samyutta Nikaya, perkuat konsentrasi para biku. Jika berkonsentrasi para biku, seseorang biku akan memahami sesuai dengan kenyataan. Apa yang dipahaminya sesuai dengan kenyataan? Dia memahami, inilah penderitaan sesuai dengan kenyataan. Artinya, inilah dia memahami duka saca. Dia memahami inilah penyebab penderitaan sesuai dengan kenyataannya. Memahami duka samudaya saca. Dia memahami inilah akhir atau lenyapnya penderitaan sesuai dengan kenyataan, nirodha saca. Dan dia memahami inilah jalan menuju akhir lenyapnya penderitaan sesuai dengan kenyataan, magga saca. Nah, perkuat konsentrasi, samadhi para biku. Jika berkonsentrasi, samahito para biku, seorang biku akan memahami sesuai dengan kenyataannya. Jadi kita harus bisa punya konsentrasi. Kita harus perkuat konsentrasi. Nah, untuk bisa mampu melihat setiap jenis materi dan dari setiap rupa kalapa, dan agar bisa melihat materi hakiki, itu diperlukan konsentrasi yang kuat dan penuh tenaga. Karena dengan mempunyai konsentrasi yang kuat dan penuh tenaga, yang bertenaga, powerful, Anda akan bisa mengetahui dan melihat sesuatu sebagaimana adanya. Nah, konsentrasi yang kuat dan penuh tenaga ini atau powerful ini adalah konsentrasi jana atau konsentrasi tercerap, apana samadhi, dan juga termasuk konsentrasi akses atau upacara samadhi. Nah, untuk bisa mencapai konsentrasi jana, salah satunya adalah dengan melatih anapanasati dan juga objek yang lain 10 kasina
yang lainnya juga. Seperti itu bisa. Dan untuk bisa mencapai upacara samadhi, Anda bisa melatih 4 unsur meditasi, 4 unsur atau catu dhatu wawatana. Seperti itu. Karena yang dibilang sama samadhi adalah konsentrasi jana sampai dengan jana keempat dan upacara samadhi atau akses konsentrasi. Nah, yang Buddha bilang di dalam sama samadhi. Itu yang Buddha bilang. Lalu setelah memperkuat konsentrasi, Anda pun harus memperkuat cahaya kebijaksanaan Anda. Anda harus memperkuat cahaya kebijaksanaan Anda. Dalam Abhawagga atau bab kemegahan dari Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan ada 4 kemegahan. Apa itu? Kemegahan rembulan, kemegahan mentari, kemegahan dari api, dan kemegahan dari kebijaksanaan atau panyapabha. Nah, juga ada 4 kemilau, ada 4 cahaya, ada 4 kecemerlangan, ada 4 penerangan ya. Apa itu? Dari penerangan dari rembulan, mentari, api, dan kebijaksanaan. Nah, di sini kebijaksanaan adalah pikiran, hasil dari pikiran, kebijaksanaan panya. Nah, dalam Dhammacakkappavattana Sutta juga Buddha menjelaskan sehubungan dengan hal-hal dhamma yang belum pernah didengar sebelumnya, maka dalam diri saja timbullah pandangan, caku, timbullah nyana, pengetahuan, timbullah kebijaksanaan, panya, timbullah pengetahuan benar, wija, dan timbullah cahaya, aloko. Di sini cakung udapadi, nyana udapadi, panya udapadi, wija udapadi, aloko udapadi. Nah, kalau Anda sering baca Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha menjelaskan ini. Di sini disebutkan juga cahaya, aloko. Nah, jadi konsentrasi yang kuat dan penuh tenaga akan menghasilkan cahaya yang kuat dan penuh tenaga. Cahaya yang strong and powerful akan menghasilkan cahaya yang kuat dan bertenaga. Dan ketika bisa dengan cahaya yang kuat dan penuh tenaga itu, Anda bisa mengetahui dan melihat sesuatu sebagaimana adanya. Nah, sebagaimana adanya. Nah, ketika Anda bisa melihat dan sesuatu sebagaimana adanya, maka Anda akan bisa mampu menembus kenyataan hakiki atau paramata saca. Jadi cahaya ini sebagai alat bantu. Memang bukan tujuan utama kita dalam meditasi untuk bisa mengharapkan cahaya ini, tapi cahaya ini akan menjadi alat bantu Anda untuk bisa menembus kebenaran mulia, untuk bisa menembus paramata saca atau kebenaran yang terhakiki. Nah, bagaimana cahaya ini muncul? Bagaimana cahaya ini muncul? Jadi kesadaran konsentrasi yang mendalam berhubungan dengan kebijaksanaan, berhubungan dengan panya. Oke, lalu kesadaran ini menghasilkan banyak generasi turunan dari materi yang dihasilkan oleh kesadaran atau cita jarupa dengan penerangan yang luar biasa. Oke, jadi ketika Anda berkonsentrasi, yang saya bilang tadi, konsentrasi yang kuat akan menghasilkan cita jarupa yang superior, cita jarupa yang terbaik. Nah, cita jarupa yang terbaik itu, yang superior itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Akan menyebar ke seluruh tubuh. Oke, kenapa? Makanya ketika Anda punya konsentrasi yang baik, tubuh Anda akan merasa nyaman. Anda bisa duduk lama. Itu satu hal. Berikutnya, ketika cita jarupa itu terproduksi dengan banyak, dengan kualitas yang superior. Nah, di dalam cita jarupa itu ada yang namanya warna. Ada juga unsur warna dan unsur api. Unsur warna dan unsur api, tejo. Nah, dari tejo dan warna ini, dia bisa menghasilkan generasi berikutnya. Dari cita jarupa, dia bisa menghasilkan generasi berikutnya lagi. Sampai bisa ketika ketemu dengan yang kualitas superior, dia bisa mencapai menghasilkan sampai 12 generasi. Nah, cita jarupa mungkin sampai
5 atau 6 generasi. Nah, dalam 5 atau 6 generasi menjadi utuja rupa. Nah, utuja rupa itu sendiri pun ada lagi di dalam unsur utuja rupa itu ada tejo dan wana. Dari tejo itu sendiri pun akan menghasilkan lagi 12 generasi. Dari tejo akan menghasilkan 12, dari wana juga bisa menghasilkan 12 generasi. Dan setiap generasi akan menghasilkan 12 generasi lagi. Jadi seperti itu. Jadi seperti MLM, terus membelah terus. Nah, jadi semakin kuat kualitasnya akan semakin banyak yang tersebar. Makanya orang akan bisa kalau orang yang sensitif, dia bisa melihat aura. Ya toh? Aura itu adalah utuja rupa. Utuja rupa yang dihasilkan salah satunya dari cita jarupa. Selain dari kama jarupa. Jadi rupa sendiri itu dihasilkan oleh kama jarupa, dari kama, dari pikiran cita jarupa, dari makanan ahara jarupa, dan dari utuja rupa itu sendiri. Rupa. Dan masing-masing ini bisa menghasilkan utuja rupa. Nah, seperti itu. Masing-masing punya cabangnya masing-masing, dan itu prosesnya sangat cepat sekali. Dan setiap di setiap rupa itu juga terdapat warna dan tejo, unsur api. Dari warna dan tejo ini, makanya kalapa atau bisa menghasilkan cahaya yang sangat terang, seperti itu. Kalau dari satu warna, dari satu kalapa, dia mungkin tidak terang, tapi karena yang dihasilkan oleh pikiran dan juga yang lain dari empat sumber, 4 saluran menghasilkan materi, hasilnya sangat banyak, itu akan menghasilkan cahaya yang sangat luar biasa, seperti lampu. Anda melihat lampu ini kelihatannya terus bernyala, benar dia partikel yang terus bergerak satu dengan yang lain, sangat cepat. Karena saking cepatnya mata kita nggak bisa melihat proses itu. Begitupun rupa kalapa, dia muncul tenggelam, muncul lenyap, muncul dengan sangat cepat. Tapi karena saking banyaknya, kita tidak bisa melihat. Nah, seperti itu. Dan dia karena mengandung unsur warna dan tejo, akhirnya menghasilkan cahaya. Dan cahaya itu bisa tersebar ke seluruh tubuh. Bisa, dan bahkan bisa, kalau cahaya konsentrasi Anda kuat, Anda bisa melihat seluruh alam semesta. Nah, cahaya dari Buddha itu bisa melihat 10.000 alam semesta. Cahayanya dari Buddha, pencerahannya. Nah, penjelasan itu, cahayanya dari mana itu? Dari konsentrasi. Nah, ada penjelasannya seperti itu. Oke. Anda sangat beruntung bisa jadi muridnya Buddha. Tapi sekarang balik, Anda muridnya Buddha atau jadi pendukungnya Buddha saja ini nggak tahu ini. hanya muridnya atau hanya supporternya saja, saya nggak tahu. Oke. Nah, dengan menggunakan cahaya ini, kita mampu menembus kenyataan hakiki atau paramata saca untuk melihat sesuatu sebagaimana adanya. Nah, ini bagaikan sedang berjalan di dalam suatu ruangan yang gelap. Kita memerlukan cahaya untuk melihat objek di sana. Dengan cahaya itu Anda seperti pegang senter di dalam ruangan yang gelap. Ya kan, Anda tinggal nyalain senter, tes, Anda bisa lihat. Oh, di ruangan ini ada apa? Ada bangku atau kursi. Jadi Anda jalan juga nggak nabrak. Coba kalau Anda nggak punya senter, jalan di ruangan gelap, bisa repot, bisa pada benjol kepala Anda gitu kan. Seperti itu. Inilah manfaatnya konsentrasi untuk bisa menembus kebenaran mulia, untuk bisa menembus kebenaran mulia yang ketiga. Oke, sudah jam berapa ini? 4.52. Oke, kayaknya saya harus stop di sini ya. Udah mau 1 jam, masih banyak bahannya. Oke, inilah manfaat dari konsentrasi.
penjelasan lebih lanjut ya mungkin Anda harus praktek sendiri. Maksudnya Anda harus terus berlatih dengan tekun ya. Kalau ada kesempatan mungkin saya akan menjelaskan lebih lanjut. Karena keterbatasan waktu mungkin saya akan stop dari sini. Jadi terus Anda perkuat konsentrasi Anda, terus Anda perkuat, terus Anda tekun meditasi untuk bisa melihat atau membuktikan ajaran Buddha. Makanya Buddha bilang ehipassiko di sini. Menariknya ajaran Buddha adalah ehipassiko. Anda datang, Anda laksanakan, Anda buktikan sendiri gitu. Anda buktikan sendiri. Bukan katanya siapa-siapa. Jadi kita di sini yakin harus berdasarkan pengertian benar, bukan keyakinan yang buta. Nah, kita harus mengerti dulu gitu. Di sini saya sedang membuka pola pikir Anda gitu. Untuk ternyata penting sekali untuk membentuk konsentrasi sebagai pondasi. Sebagai pondasi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan tentang yang berhubungan dengan meditasi. Jadi saya tambahkan bahwa ajaran Buddha ini satu paket. Kita nggak hanya latih perkuat konsentrasi, hanya latih samatha saja. Ajaran Buddha adalah samatha dan vipassana. Jadi tidak bisa dibedakan antara samatha saja atau vipassana saja. Gitu. Harus komplit satu paket samatha dan vipassana, perlu pondasi. Walaupun dia misalnya seseorang cenderung mau langsung ke vipassana, dia harus punya konsentrasi minimal sampai upacara samadhi, akses konsentrasi gitu. Tanpa itu dia tidak akan bisa berhasil dalam vipassana. Dia hanya membentuk kecenderungan yang kuat untuk bervipassana gitu. Tapi kalau Anda punya konsentrasi itu bisa menghasilkan cahaya yang luar biasa, walaupun cahaya itu sendiri bukan tujuan kita, tapi dengan bantuan cahaya sendiri itu bisa menembus kebenaran. Nah, dengan konsentrasi yang kuat dan Anda bisa bervipassana, mungkin kehidupan ini pun Anda bisa mengakhiri penderitaan, karena masih ada jalannya. Buddha bilang kan dalam Mahaparinibbana Sutta, biku, selama ada biku yang menjalankan dhamma dan winaya dengan baik dan benar, dunia tidak akan kekurangan arahat. Ingat, praktek dhamma dan winaya dengan benar. Dunia tidak akan kekurangan arahat. Artinya, serius berlatih, menjalankan dhamma dengan baik, kita akan bisa menembus arahat. Dan ini, karena saat itu Buddha berbicara terhadap biku. Tapi kita lihat umat muridnya Buddha nggak hanya biku, bikuni, samanera, samaneri, dan umat awam. Ya, di sini harus kita pahami. Masih ada jalannya sekarang, gitu. Jadi kenapa harus ditunda? Kalau sekarang pun bisa, gitu. Karena ada jalannya, gitu. Tinggal kita mau atau tidak, itu saja. Nah, di sini. Ya, bisa jelas ya ini ya. Tinggal kemauan saja, mau bergerak atau mau diam. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Bante, mau nanya Bante, kalau orang melatih kesadaran, apakah ada orang tertentu saja yang bisa kesadarannya meningkat, sedangkan yang lain tidak bisa gitu? Apakah ada orang tertentu? Kesadaran dalam artian di sini apa itu Kotian Ing kesadaran? Semua orang punya potensi. Semua orang punya potensi untuk meningkat secara spiritual. Kita terlahir sebagai manusia, kita harus meningkat spiritualnya. Proses batinnya harus meningkat.
Jangan sampai setelah kita jadi manusia, berikutnya kita lahir di alam rendah. Jangan sampai. Karena bahaya itu ada setiap hari. Sekarang saya tanya, lebih banyak mana Anda bikin kusala atau aku salah setiap hari? Aku salah ya. Bikin kusalanya berapa banyak? Coba, setelah begitu, Anda mau kemana? Ayo. Apa ya kan? Benar enggak? 4 alam rendah. Karena setiap hari Anda bikinnya aku salah terus. Lebih banyak porsinya aku salah. Setuju enggak? Sadarin enggak? Yang saya bilang, 6 indera. Mata, kita lihat yang bagus-bagus, kita suka. Sukanya apa itu? Loba. Benar enggak? Ada yang enggak suka, kita benci, tolak. Apa itu? Dosa. Nah, loba, dosa. Setiap saat. Begini aja, pikiran menghasilkan miliaran pikiran. Begini aja. Coba Anda melihat yang enggak suka, berapa lama? Melihat sesuatu yang suka. Berjam-jam kan, mungkin berhari-hari. Berapa miliar, berapa triliun pangkat berapa tuh diciptakan potensi pikirannya. Makanya Buddha bilang rumah sejati semua makhluk itu di neraka, di alam apa ya? Apakah Anda mau? Makanya pentingnya kita untuk pahami ini gitu. Nah, sebagai manusia kita harus meningkat secara spiritualnya gitu. Harus meningkat. Karena saya mungkin sering bicara. Sekarang jangan bicara parami. 4 hal yang sulit menurut Buddha. Lahir sebagai seorang sama Sambuddha itu sulit. Ya enggak? Lalu bisa lahir seorang sama Sambuddha sulit, mendengarkan Dhamma, terlahir sebagai manusia itu juga satu hal yang sulit. Lalu mendengar Dhamma itu pun suatu hal yang sulit. Lalu hidup tenang itu pun sulit. Dalam artian di sini ketenangan di sini kemungkinan adalah pencapaian arahat. Nah, dari 4 hal yang sulit, Anda punya berapa sekarang? Punya 2. Lahir sebagai manusia dan kenal Dhamma. Iya enggak? 2 dari 4. Berarti 50% Anda punya di sini. Dari hal yang sulit. Hokinya udah gede ini. Paraminya udah besar. Iya enggak? Iya kan? Anda mau manfaatin enggak? Tinggal mau atau tidak sekarang. Dari oke lah jadi manusia yang kenal Dhamma di Jakarta, berapa lama, berapa banyak yang bisa kumpul di sini? Coba bayangin kesempatan Anda bisa praktek meditasi seharian, bisa bisa dengerin babaran Dhamma. Ya enggak? Itu karena kecenderungan di masa lampau. Anda punya potensi. Gitu. Asal mau atau tidak, ini doang masalahnya. Jangan bicara duhetuka atau tihetuka. Ini belajar Abhidhamma ini masalah ini. Udah tahu manusia 2 akar atau manusia 3 akar. Udah latihan lama-lama nggak berhasil dia pikir mungkin saya 2 akar nih duhetuka. Jangan bicara begitu istilahnya. Jangan berpikir Anda mau tahu Anda duhetuka atau tihetuka atau minimal duhetuka ya sampai nanti Anda mati gitu. Anda mati nggak mencapai baru duhetuka. Bener enggak? Ya, jangan sekarang udah baru latihan berapa lama udah ngecap dirinya duhetuka. Wah, ini bahaya gitu. Jadi nambah beban kita gitu kan. Nah, setelah mati nggak mencapai jana baru itu kita tahu duhetuka gitu.
Enggak, ini persepsi. Kita maunya cepat masalahnya ini. Maunya cepat, maunya instan. Sedangkan Dhamma ini begitu mulia. Dhamma ini begitu agung, harus dilatih secara sistematis dan bertahap. Bertahap. Sungguh agung Dhamma ini. Hanya dengan hal-hal yang ditempuh atau dicapai dengan hal-hal yang enteng, yang ringan, nggak mungkin. Bebannya terlalu besar gitu. Memang harus dengan pondasi yang kuat, dengan tahapan yang mantap gitu. Makanya Buddha dalam Bhante Buddhaghosa setelah merumuskan dari Tipitaka dan juga kitab komentar, dia merumuskan 7 pemurnian ini. Nah, itu juga ajaran dari Buddha. Tahapan ini harus dilalui semua 7 pemurnian ini. Gitu. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Seperti itu ya kok ya. Kurang lebih semua orang punya kesempatan untuk melatih konsentrasi dan untuk bisa meningkatkan kualitas batinnya. Bhante, saya ingin bertanya tentang meditasi. Ketika kita melakukan anapanasati, kita ada ketemu mungkin pengalaman seperti melihat cahayanya terang, tapi dia lama-lama mengecil ya, mengecil terus muncul lagi. Di saat itu apa yang harus kita lakukan, Bhante? Oke. Terima kasih. Berapa lama cahaya itu muncul? Cahayanya? Ya. Bisa bertahan berapa lama? Beberapa detik mungkin, Bhante. Beberapa detik. Setelah berapa lama cahaya itu muncul? Maksudnya setelah Anda fokus di objek Anda, berapa lama cahaya itu muncul? Kurang lebih 30 menit. 30 menit. Oke. Saat itu sebaiknya Anda abaikan saja fenomena itu. Anda tetap berusaha untuk fokus di konsentrasi di nafas Anda karena belum stabil. Jadi Anda jangan berusaha untuk melihat cahaya itu. Mungkin karena cahayanya dia jadi kecil karena Anda istilahnya secara tidak sadar pikiran Anda melihat cahaya tersebut. Jadi Anda harus berusaha abaikan, terus mengamati nafas saja. Nah, jadi cahaya itu muncul karena hasil konsentrasi, gitu. Karena Anda konsentrasi, maka dia muncul. Anda terkonsentrasi, maka dia muncul. Jadi cahaya itu bisa dibilang gajian. Nah, kerja Anda udah benar, makanya digaji, misalnya gitu. Seperti itu. Jadi saat ini Anda terus fokus saja di nafas, terus perkuat konsentrasi Anda di nafas gitu. Seperti itu. Untuk bisa bikin terus menerus dan selama mungkin. Ya, jadi saat ini masih diabaikan saja. Anda nanti ketika Anda latihan lagi, terus saja di nafas seperti itu. Oke? Terima kasih, Bhante. Ya. Bhante, saya mau tanya, Bhante. Ketika beberapa saat konsentrasi, saya rasakan nafas kayak pendek-pendek. Jadi kayak keluar masuk. Ketika saya amatin itu, batin ini berasa kayak jadi senyap gitu, Bhante. Senyap, kemudian saya tetap ke nafas, amatin nafasnya. Terus kadang konsentrasi buyar. Nah, ketika buyar ini, nafas jadi kayak enggak panjang pendek. Jadi kayak berasanya kalau kayak nyaman gitu, Bhante, kayak panjang biasa gitu, Bhante. Kemudian ketika saya mulai benar-benar fokus, mulai dapat, ibaratnya dapat ininya, senyap kembali, nafas ini jadi panjang, jadi pendek gitu, Bhante. Tapi lama-lama pendeknya itu terus kemudian memanjang sendiri, yang akhirnya jadi kayak berasanya nafas yang dalam gitu, Bhante. Gimana, Bhante? Mohon petunjuk, Bhante. Memang polanya nafas itu ada panjang dan pendek. Nah, ketika Anda nanti terus latihan, Anda akan melihat bahwa nafas itu hanya 2, panjang dan pendek, patternnya gitu. Jadi ketika nafas panjang itu karena durasinya dia panjang. Durasinya agak lama, maka dibilang panjang.
durasinya pendek, maka durasinya cepat, maka dia pendek. Jadi itu normal. Itu normal. Jadi ketika Anda melihat atau mengetahui panjang atau pendek, nggak ada masalah. Yang penting saat itu Anda tahu, oh ini napas panjang, oh ini napas pendek. Nah, di dalam Anapanasati Sutta dijelaskan bahwa saya mengetahui napas pendek masuk dan saya mengetahui napas pendek keluar. Gitu. Jadi napas pendek masuk saya tahu, napas pendek keluar saya tahu. Napas panjang masuk saya tahu, napas panjang keluar saya tahu. Seperti itu. Jadi terus saja saat itu fokus di nafas saja. Saya tetap pertahankan konsentrasi Anda di nafas. Jangan menganalisa. Ini masalah meditator. Ketika ada fenomena yang lain, fenomena yang muncul selain nafas, dia menganalisa, ini apa lagi nih yang muncul. Nah, ketika Anda menganalisa itu, konsentrasi Anda sudah lari sebenarnya. Jadi tidak berkelanjutan di sini, enggak continuously. Kita perlu untuk memperkuat konsentrasi, balik lagi fokus sama satu objek, terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Nah, terus menerus bisa fokus di objek, continuously di sini, for longer time. Jadi ketika Anda menganalisa, kebiasaan analisa ini harus Anda cut. Oh, ini seperti wandering mind sebenarnya. Penganalisan ini pikiran yang mengembara sebenarnya muncul. Jadi begitu Anda tahu panjang atau pendek, jangan menganalisa, oh ini apa? Langsung saja begitu Anda tahu ini yang menganalisa, langsung Anda arahkan sati Anda ke nafas. Seperti itu, terus saja, amati saja. Jadi panjang dan pendek itu normal, seperti itu. Yang kita perlu lakukan adalah, yang perlu Anda lakukan adalah tetap fokus di nafas. Seperti itu. Oke. Anapanasati kan setelah step 4 masih ada step 5. Disuruh mengamati piti. Piti. Oh. Okay. Tapi setahu saya mungkin setelah step 4 harusnya sudah masuk jana ya? Ya, step 4 itu sampai yang subtle breath, the whole body subtle breath. Nah, istilahnya keseluruhan tubuh nafas halus, itu untuk yang samatha. Kalau yang piti itu udah masuk vipassana, itu sudah Vedana Nupasana dalam Mahasatipatthana. Ya. Itu beda jalur, beda jalur. Berarti kita asalnya sampai 4 harusnya sudah jana ya? Ya, ketika sampai yang tahapan keempat, yang mengamati nafas panjang, keseluruhan tubuh nafas panjang halus, dan keseluruhan tubuh nafas panjang halus masuk, dan keseluruhan tubuh panjang halus keluar. Nah, itu terus saja seperti itu, nanti ya prosesnya akan ke arah sana gitu. Tapi belum jana, masih ada proses berikutnya, tapi mengarah ke sana gitu. Bisa dijelaskan Bante prosesnya sampai ke jana? Oke. Sekali lagi, ketika Anda berkonsentrasi akan menghasilkan cahaya. Cahaya di sini bisa dikatakan nimitta. Ada tiga kategori nimitta. Parikama nimitta, ugaha nimitta, dan patibhaga nimitta. Oke. Nah, ada yang bilang cahaya kebijaksanaan bedanya apa ya? Ada yang bilang ini cahaya kebijaksanaan. Bedanya apa Bante? Cahaya kebijaksanaan itu mungkin salah satu bentuk dari nimitta sebenarnya. Karena nimitta yang keluar itu pun bisa menghasilkan cahaya. Cahaya itu sendiri adalah hasil konsentrasi. Sedangkan cahaya kebijaksanaan itu cahaya kebijaksanaan itu sendiri hasil juga dari konsentrasi. Istilahnya yang utuja rupa itu yang bisa menyebar ke seluruh tubuh. Seperti itu. Bisa dibilang sama lah. Cahaya kebijaksanaan itu karena ada konsentrasi, dan nimitta itu pun hasil dari konsentrasi. Oke, saya balik lagi ya. Parikama nimitta, ugaha nimitta, dan patibhaga nimitta di sini. Nah, setiap meditator pasti akan mengalami ini semua, tahapan nimitta ini. Pasti. Dia melihat nafasnya sendiri itu sebagai parikama nimitta. Lalu ugaha nimitta ini
kadang meditator akan melihat seperti ada asap di hidungnya, asap awan atau seperti kapas, dan juga mungkin seperti tali atau mungkin sedotan. Nah, di dalam ininya. Nah, bentuk dari ugahan nimitta bermacam-macam, tapi dia bentuknya seperti abu-abu gitu, nggak jelas. Bentuknya abu-abu dan nggak terang. Mungkin juga yang melihat seperti ruby, batu permata, warna mungkin dibilang jamrud, atau juga ada yang melihat seperti cahaya bentuknya matahari atau bulan. Nah, berbagai macam, tergantung persepsi dari meditator sendiri. Nggak bisa sama, setiap orang nggak bisa sama. Nah, itu ugahan nimitta. Lalu patibhaga nimitta itu lebih terang dan cemerlang, terang benderang dan cemerlang, patibhaga nimitta. Nah, untuk anapana sendiri tahapannya maksimal sampai dengan patibhaga nimitta. Ini harus dipahami ya, patibhaga nimitta maksimal. Terus ketika patibhaga nimitta itu sudah sangat kuat dan bertenaga, lalu dia lama-lama mendekat ke wajah dan akhirnya unify di hidung dengan nafas, menyatu dengan nafas. Artinya patibhaga nimitta dia sudah sangat kuat. Nah, untuk bisa mencapai jhana atau mencapai appana samadhi, meditator harus ganti switch dari nafasnya ke nimittanya itu. Jadi objek untuk mencapai jhana adalah nimitta, bukan nafas. Seperti itu. Objek untuk mencapai jhana adalah nimitta. Untuk bisa memperkuat nimitta hanya dengan memperkuat nafas. Gitu. Tapi ini rangkaiannya. Dari anapana bisa mencapai appana samadhi. Tahapannya seperti itu. Kurang lebih. Anda mau detail, Anda harus praktek dulu. Nanti bisa diajarin lebih detailnya bagaimana. Seperti itu. Nah, masih ada tahapan berikutnya yang harus dilalui. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Secara general. Bante, tanya Bante. Itu pada saat unify, kan itu otomatis begitu kita ngelihat nafas ya lihat nimitta itu sendiri, Bante. Betul. Kalau kita pindah begitu, bukannya langsung begitu dia switch masuk udah otomatis dia udah itu, Bante. Ya, yang dibilang unify adalah ketika Anda melihat nafas, Anda juga melihat nimitta. Ketika Anda melihat nimitta, Anda pun melihat nafas di tempat yang sama, itu kategori menyatu. Kategori menyatu. Ada beberapa orang yang memang kecenderungannya kuat. Kecenderungan kuat dalam artian ketika dia melihat nafas, ketika sudah menyatu ini, pikirannya langsung ke nimitta itu. Nah, itu berarti inclination-nya dia sangat kuat, kecenderungannya sangat kuat. Ya saat itu ya sudah switch aja ke nimitta itu. Ada juga yang memang dia terus bertahan di nafas untuk lebih memastikan bahwa nimittanya sudah nyatu atau belum dengan nafas. Nah, atau juga untuk bikin nimittanya jadi stabil. Di sini. Nah, kestabilan dari nimitta itu pun diperlukan. Kestabilan dari nimitta itu diperlukan gitu. Untuk menunjang, untuk mendukung tahapan berikutnya. Seperti itu. Nah, ketika Anda nimittanya sudah stabil, Anda switch ke nimitta itu, nggak akan ada masalah. Nah, tandanya nggak ada masalah ketika Anda switch ke nimitta itu, konsentrasi Anda akan semakin meningkat, akan semakin improve, dan cahayanya akan semakin terang-terang dan semakin terang. Seperti itu. Itu tandanya, berarti Anda sudah prosesnya benar, seperti itu. Nah, ketika Anda switch ke nimittanya, cahayanya malah redup, ada yang salah di sini. Nah, di situ ciri-cirinya. Ada lagi? Bante, kalau jatuh ke dalam bawangga itu maksudnya kayak gimana sih, Bante? Jatuh ke dalam bawangga artinya Anda tidak mengetahui objek.
Anda tidak mengetahui objek Anda dibilang jatuh ke dalam bawangga. Karena bawangga itu sendiri mengambil objeknya, objek masa lampau, objek menjelang kematian atau objek pati sandi lah bisa dibilang bawangga itu. Jadi dia tidak mengetahui present object. Sedangkan present object Anda, objek yang sekarang itu misalnya Anda lagi latih anapana berarti objeknya nafas gitu kan. Saat itu Anda tidak mengetahui nafas, artinya jatuh ke dalam bawangga. Nah, tertidur pun itu bisa dikategorikan jatuh dalam bawangga. Seperti itu. Ada momen kadang meditator nggak tahu objeknya gitu, kayak ngelamun aja gitu kan, kayak masuk ke dalam ruangan gelap, ruangan yang sepi. Dia pikir oh enak juga nih di sini nih, dia stay. Kecenderungannya dia bikin kuat gitu, jadi ini nih namanya meditasi. Tujuan, tapi bukan itu sebenarnya. Kalau Anda stay di situ, meditasi Anda nggak akan improve. Itu akan jadi semakin, kebiasaannya akan semakin kuat. Seperti itu. Tadi kalau yang ketika nimitta itu di depan udah semakin kuat, apakah tanpa kita switch ke objeknya ke nimitta, apakah dia akan otomatis unify ataukah kita memang perlu switch ke nimitta, Bante? Kalau Anda terus di nafas, terus konsentrasi di nafas, lama-lama dia akan unify dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Ya, dia akan terus bergerak dari jauh mendekat gitu. Seperti itu sampai akhirnya dia menyatu dengan nafas itu sendiri. Gitu. Nah, itu yang disebut jana ya, Bante? Belum. Makanya saya maksudnya kalau misalkan kita tanpa switch ke antara objek sama nimitta, walaupun dia udah menyatu nimitta dengan nafas, kalau kita tetap ibaratnya berdiam di situ dengan tetap ke nafas aja, dengan begitu ya tetap di situ aja. Ya, tetap di situ saja. Mungkin itu sudah upacara samadhi. Dan nggak akan pernah jana kalau kita nggak masuk ke switch itu. Ya, seperti itu. Tapi proses itu jangan Anda jangan Anda harapkan. Biasanya kalau meditator udah tahu tahapannya, ini kok nggak muncul cahaya. Ini masalah. Pengetahuan ini jangan jadikan Anda halangan ya, jangan menjadi halangan Anda. Pokoknya ketika Anda meditasi, jangan mengharapkan apa-apa. Istilahnya apa? Jangan ngarepin gajian. Kerja dulu yang benar gitu. Ya. Jangan nunggu gajiannya kapan ini. Yang penting kerja dulu yang benar, pasti digaji itu aja, ya. Supaya nggak jatuh ke bawangga, terus kalau kita waktu saya malam medi nih, terus habis itu kita bawa tidur boleh nggak, Bante? Kan biasa habis meditasi terus langsung kita misalnya posisi tidur terus sambil masih tetap perhatikan lama-lama ketiduran. Itu prakteknya itu boleh nggak? Atau malah membuat kita lebih mudah jatuh ke bawangga? Kalau memang disarankan kalau memang khususnya yang susah tidur ya, ya udah amat sambil meditasi aja gitu, terus ngamatin objek, nafas. Nanti lama-lama ketika pikirannya sudah agak tenang dia bisa cepat tertidur gitu. Nggak ada masalah sih sebenarnya, nggak ada masalah. Itu kebiasaan yang baik sebenarnya. Bante, kalau pada saat kita sudah unified dengan cahaya, dengan nimitta, apakah kita lihat terus itu cahayanya, atau di dalam batin kita harus kita, misalnya pada saat absorpsi ya, nimitta gitu. Anda ketika meditator sudah nimitta sama nafasnya unify, saat itu Anda harus tunggu dulu lah, bisa dibilang tunggu sampai betul-betul cahaya sama nimittanya nih stabil. Tunggunya berapa lama? Minimal setengah jam. Oke, setelah setengah jam Anda langsung aja switch perhatian Anda yang tadinya mengamati daerah sekitar sini, lalu switch agak ke depan di sini. Kalau saya itu kayak dia itu cahayanya kayak pas
di sini. Oke. Ya. Jadi nafas, cahaya itu semua sama. Oke. Jadi pada saat kita nafas itu udah cahaya. Oke. Nah, berarti kita udah langsung lihat cahaya itu kan, Bante? Berapa lama ya cahaya itu muncul, Ibu? Nggak tentu ya. Tapi kalau latihan misalnya intensif itu Oke. bisa lebih cepat gitu. Maksudnya bisa lebih cepat. Setelah Anda hanya beberapa saat di nafas, dia muncul. Seperti itu cepatnya. Atau dalam hitungan menit? Dalam menit lah, Dalam mungkin hitungan setengah menit. jaman lah. Oke. Dan berapa lama cahaya itu bertahan? Saya pernah tahan sampai mungkin sekitar 45 menit, Bante. Oke. Ya. 45 menit. Kondisi di sini bagaimana? Karena Bante, kita udah pernah kayak gitu. Oke. Jadi Mau ya lagi? tahap-tahapannya berharap ya. Mau lagi? Jadi begitu cahaya kita berharap akhirnya kan hilang. Oke. Itulah kelemahannya. Kelemahannya. Ini uniknya meditasi. Semakin dikejar semakin jauh. Beda sama duniawi ya. Semakin dikejar mungkin kita bisa mencapai tujuan. Nah, tapi meditasi nggak bisa seperti ini. Iya, kadang ada cahaya. Oh iya ini udah cahaya, berharap akhirnya hilang. Oke. Nah. Oke. Jadi sebaiknya kondisi saat ini aja Ibu ya. Kondisi saat ini jadi tetap aja Ibu perhatiin nafas aja. Sayanya. Karena bagaimanapun itu pengalaman masa lalu gitu ya. Kalau Anda nanti ada pengalaman itu lagi, ya Anda bisa hubungin yang bisa menjelaskan tentang hal ini gitu. Iya, soalnya saya mau nanya karena saya pada saat kalau saya meditasi di rumah, kadang juga timbul cahaya gitu. Dan kalau di rumah saya meditasi sendiri, kalau ada cahaya itu saya bisa duduk sampai 3-4 jam. Good. Jadi kesempatan ketemu guru, ya bagaimana caranya kalau saya pas di rumah gitu, Bante? Ketika memang kondisinya pas, Anda lihat hasilnya, kita harus bisa pastikan stabilitasnya, kestabilannya gitu. Jadi misalnya sekali duduk Anda bisa 3 jam. Misalnya ya, dengan kondisi tersebut, nafasnya sudah unify dengan nimitta dan Anda bisa duduk 3 jam. Itu modal yang baik. Anda harus coba lagi sesi berikutnya. Kalau bisa beberapa kali sitting 3 jam. Kalau bisa. Makanya di sini untuk meyakinkan nimittanya nggak goyang. Makanya kenapa kalau di retreat itu paling enak. Misalnya gurunya juga bisa mantau perkembangan dia. Berapa sesi 3 jam. 3 sesi 3 jam nanti. Berarti sudah sangat stabil gitu. Tinggal proses berikutnya seperti itu. Karena kalau dipaksa untuk tahapan berikutnya, nanti nggak akan kuat pondasinya. Biasanya mulai goyang ininya. Apalagi kalau di rumah. Berikutnya kalau lagi moodnya enak ya meditasi. Kalau enggak mungkin nonton TV. Gitu. Atau jalan-jalan ke mall lah. Itu masalahnya gitu. Jadi saran saya kalau bisa Anda 3 jam ya sudah. 3 jam satu sesi berikutnya harus Anda coba lagi. Terus seperti itu. Misalnya dapat 3 jam lagi, mungkin 2 sesi, mungkin beberapa sesi 3 jam berturut-turut ya Bu ya. Itu akan lebih baik. Setelah itu baru tahapan berikutnya, setelah bisa dipastikan stabil, setengah jam, minimal setengah jam setelah kondisi itu muncul, Anda bisa switch ke nimittanya. Minimal setengah jam. Anda switch, Anda amati saja nimit. Jangan pakai kata-kata nimitta. Anda hanya switch saja. Nimittanya sekitar daerah sini. Agak ke atas sedikit gitu. Nah, di depan Anda. Dan Anda harus lihat spot kecil, misalnya daerah kecil di depan Anda.
Jangan terlalu jauh juga, agak sini. Tadi nafas kan di sini, sedikit ke sini lah. Anda amati nimitanya. Anda harus amati nimitanya di situ. Terus amati saja. Arahkan perhatian Anda, kesadaran Anda ke nimita itu. Terus seperti itu. Kalau itu terjadi selainnya. Tapi sebaiknya ketika Anda kondisi seperti ini, Anda harus cari guru, Ibu. Harus cari guru. Karena perlu pendalaman istilahnya. Iya, perlu intensif. Oke. Makasih Bante. Iya, sepertinya Anda mesti masuk center, Bu. Oke, ada lagi? 5.30. Oke, last question mungkin. Saya kasih kesempatan. Bante, saya mau tanya Bante. Bante, bagaimana kita caranya switch off ya Bante? Maksudnya kan kita di duniawi banyak kesenangan, banyak kesengsaraan, terus tiba-tiba kita disuruh merem, ya pasti kan masih ada tuh Bante. Kecuali kalau mungkin kalau kita udah tinggal di hutan, tapi di hutan pun juga pasti ya ada masalah sehari-hari kan Bante ya. Nah itu bagaimana caranya gitu Bante? Ya meskipun di duniawi atau di hutan kan pasti juga kan ketemu masalah lah Bante ya. Nah, tapi gimana atau kesenangan lah Bante ya kita. Itu mungkin nanti saya mau jelaskan di hari ketiga. Tapi memang ketika ya Anda sibuk dalam aktivitas sehari-hari karena objek indera terusnya objeknya banyak, itu pasti akan keluar dalam meditasi. Makanya kalau bisa Anda meditasi minimal 1 jam 1 hari, jangan 30 menit gitu. Karena kalau cuma 30 menit itu baru nenangin pikiran doang istilahnya gitu. Baru menenangin pikiran 30 menit selesai. Itu pun prinsip 1 jam itu pun masih kurang sebenarnya. Ya kan? Oke, 30 menit pertama, wah kita ngelawan pikiran yang muncul. Begitu pikiran selesai, rasa sakit yang muncul. Ya kan? Nah, itu yang ngelawannya 15 menit dah. Sisa 15 menit lagi enak-enaknya, alarm bunyi titit ya. Ya kan? 15 menit doang gitu. Makanya di sini minimal 1 jam minimal sekali gitu. Makanya di center meditasi minimalnya 1,5 jam. Ya enggak? Ketika pikiran kita sudah tenang, kita dapat ini ya, ada istilahnya ya waktu lebih dari 1/2 jam, ya kan 45 menit sampai 1,5 jam itu dapat ketenangannya gitu. Nah, kualitas konsentrasi ini akan terus nambah gitu kualitasnya. Jadi bagaimana switch off? Anda harus terus tekun latihan. Diperlukan gitu. Lagi dan lagi, coba lagi dan coba lagi gitu. Nah, saran saya jadikan meditasi ini kebutuhan Anda. Penting. Karena Anda melihat manfaat meditasi dan jadikan meditasi ini seperti hobi. Kalau udah jadi hobi, wah, jam segini saya meditasi, nggak boleh diganggu. Nah, bisa nggak? Pokoknya ada kondangan saya nggak mau pergi. Diajak makan ciapo nggak mau. Pokoknya hari ini meditasi. Nah, seperti itu. Bisa nggak? Nah, ya kan? Kalau orang hobi ngerjainnya juga enak, bener nggak? Orang hobi burung bisa beli burung 1 miliar, ya kan? Karena hobi, gitu kan? Nah, yang seneng misalnya taruhan bola, wah, giran kesebelasannya main favorit, dia taruhan istilahnya kan. Nah, karena hobi di sini. Nah, jadi saran saya jadikan meditasi ini jadi hobi Anda. Dari situ Anda akan bisa lebih mahir untuk bisa mengendalikan pikiran Anda. Bagaimana saat meditasi betul-betul switch off. Istilahnya itu perlu kebiasaan yang kuat dan harus dibentuk. Selama ini kebiasaan kita mengarahnya kebiasaan samsara. Makanya kita ada di samsara.
Untuk bisa mengakhiri ini kita harus rubah menjadi kebiasaan dhamma. Nah, seperti itu. Ya enggak? Nah, ini penting. Oke, rasanya itu ya. Oke, rasanya hari ini cukup ya. Jadi kita harus terus ingat bahwa Anda beruntung saat ini bisa praktek dhamma walaupun 1 hari. Gitu. Ada kesempatan dan banyak sekali kebajikan yang kalian lakukan, Anda lakukan pada hari ini gitu, dengan menjalankan sila dan juga dengan praktik meditasi. Bagaimanapun perbedaan menjalankan sila, ketika Anda berkomitmen untuk menjalankan sila, selesai Anda berkomitmen itu, kusala akan terbentuk setiap saat selama Anda tidak melanggar sila. Nah, setiap saat sampai Anda tidak melanggar sila. Beda dengan berdana. Ketika berdana hanya 3 momen ini saja kusala akan terbentuk. Sebelum memberi, pada saat memberi, dan setelah memberi. Tapi menjalankan sila, kebaikan akan terus terbentuk setiap saat ketika Anda selesai bertekad untuk mengendalikan indera Anda, tingkah laku Anda untuk tidak melanggar di situ. Jadi banyak sekali kebajikan yang sudah kalian lakukan, apalagi juga bermeditasi saat ini. Nah, saat ini Anda sudah mempunyai potensi untuk bisa menembus dhamma. Terus perkuat kebiasaan ini di masa yang akan datang. Terus lakukan kebaikan mulai dari saat sekarang juga. Jangan ragu dalam praktek dhamma, karena nanti manfaatnya akan Anda rasakan. Bukan siapa-siapa istilahnya, Anda yang akan merasakan manfaatnya. Dan ketika Anda bisa merealisasi dhamma, ini akan suatu keuntungan buat semua makhluk. Akan banyak memberikan manfaat bagi semua makhluk. Gitu. Banyak makhluk yang akan mendapat keuntungan ketika Anda bisa merealisasi dhamma. Nah, artinya banyak makhluk yang akan mendapat manfaat. Mungkin akan menginspirasi orang untuk juga praktek dhamma. Ketika banyak orang praktek dhamma dan berhasil, maka Buddha Sasana akan semakin kuat. Betul enggak? Nah, ketika Buddha Sasana semakin kuat, semakin banyak lagi makhluk yang akan dapat manfaat. Semakin kuat lagi Buddha Sasana. Ketika Buddha Sasana semakin kuat dan kuat, maka Buddha Sasana akan bisa bertahan lama. Nah, jadi dengan praktek dhamma sebenarnya Anda sedang membantu untuk mempertahankan Buddha Sasana. Anda bersumbangsi untuk mempertahankan Buddha Sasana. Seperti ini. Oke, jadi kita limpahkan jasa kebajikan yang sudah dilakukan pada saat ini kepada semua makhluk, kepada para leluhur, sanak keluarga, dan para dewa. Semoga mereka ikut berbahagia atas jasa kebajikan yang telah dilakukan, dan semoga juga mereka mendapatkan manfaat seperti yang nantinya Anda dapatkan. Ikuti kata-kata saya. Etawata ca amehi sambatam punya sampadam sabe dewa anumodantu sabe buta anumodantu sabe satta numodantu sabba sampati siddhya idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo
Idang wonyatinang hotu. Sukita hontu nyatayo. Idame punya. Asawakaya. Wahang hotu. Idame punya. Nibbanasa. Pacayo. Hotu. Mama punya bagam. Sabasatana. Bajemi. Tesabe. Mesama. Punya bagam. Labantu. Sadu, sadu, sadu. Kita bilang Buddha Sasana Cirang Titatu ya 3 kali. Artinya semoga Buddha Sasana bisa bertahan lama. Buddha Sasana Cirang Titatu. Buddha Sasana Cirang Titatu. Buddha Sasana Cirang Titatu. Sadu, sadu, sadu. Oke, sekarang Buddha Sasana tergantung dengan Anda sekalian. Oke.